mana hama warang coklat itu merupakan salah satu serangga tanaman Bapak yang mungkin kecil gitu Bapak ukurannya, sekitar mungkin sedikit makan bisa lebih kecil lagi, yang dimana hewan itu atau serangga itu menjadi hama bagi tanaman padi karena hama itu tadi atau warung batang coklat tadi itu menghisap cairan jaringan tanaman padi itu sendiri. Nah biasanya kan kalau akibat dari warung batang coklat itu yang paling fatal itu gagal panen ataupun busuk, yang dimana rata-rata banyaknya WBC atau warung batang coklat dalam satu rumpun itu sudah mencapai 20 ekor Bapak, atau 20 serangga dalam satu rumpun atau dalam satu tanaman itu. Kalau sudah sampai ada banyak sekali sampai 20 itu bisa mengakibatkan gagal panen Bapak. Nah terus gimana penyebabnya sih, apa sih sebenarnya penyebab kok adanya peningkatan populasi dari hama warang batang itu coklat sendiri? Itu yang pertama nih Bapak, terkait penggunaan varietas padi yang rentan terhadap hama Bapak. Nah ini juga bisa menjadi salah satu faktor Bapak, kenapa kok populasi warang batang coklat ini pun tidak bisa pernah habis ataupun sering banget terserang tanamannya. Ini salah satunya dikarenakan penanaman varietas padi yang rentan terhadap hama. Yang kedua niku karena penanaman padi yang tidak serentak Bapak atau tidak berbarengan. Dikarenakan kenapa? Misalkan di satu lahan itu sudah nandur atau sudah menanam padi duluan, hanya bulan-bulan jarak 1-2 minggu, itu pun siklus dari tanaman siklus dari serangga warang batang itu tidak akan pernah berhenti Bapak, walaupun nanti di lahan satunya ini sudah disemprot ataupun misalkan Bapak biasa nyemprot dan sudah disemprot, tidak langsung ketika tanaman serangga itu langsung mati Bapak. Bisa jadi juga serangga itu pergi ke lahan sebelahnya, dia melakukan siklus kehidupannya di sana, bertelur hingga menetas lagi. Jadi tidak akan ada habisnya Bapak apabila penanaman padi yang ada di desa sini pun tidak, kalau tidak bisa serempak maka warang batang coklat ini tetap bakalan ada Bapak. Yang kedua adalah terkait penggunaan insektisida yang tidak tepat jenis, tidak tepat dosis dan waktu serta caranya Bapak. Nah di sini maksudnya tuh gimana? Semisalkan Bapak menggunakan insektisida niku enggak tepat dosisnya Bapak, ataupun dosisnya misalnya kekurangan, ya berarti niku dampaknya ke hamane niku nggih boten mandi Bapak, jadinya boten yang seharusnya bisa sampai mematikan mungkin hanya sekedar pingsan mungkin hamanya itu Bapak. Jadi untuk dosisnya tidak tepat. Kalaupun misalkan dosisnya itu berlebihan, itu akan berakibat juga Bapak ke tanaman, juga akan ada akibatnya. Selain itu juga di musuh-musuh alaminya dari warang batang coklat ini juga akan ikut mati Bapak. Dan yang terakhir adalah pemupukan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ini juga Bapak salah satu akibatnya populasi warang batang itu meningkat, dikarenakan biasanya pemupukan itu tidak berimbang Bapak, biasanya itu terlalu banyak pupuk N-nya sehingga tanaman padi itu terlihat sangat hijau Bapak. Sehingga kalau padi itu terlalu hijau kan untuk serangga itu pasti lebih senang, lebih suka, karena lebih menarik untuk serangga itu untuk bersarang di lahan padi itu Bapak.
Nah, terus gimana cara pengendaliannya Bapak? Di sini tuh ada 3 tahap Bapak pengendaliannya. Yang pertama itu secara teknik budidayanya Bapak. Nah, itu gimana sih teknik budidayanya? Tentu saja tadi yang pertama penggunaan varietas yang tahan akan hama Bapak. Itu di sini sudah dijelaskan beberapa contoh varietasnya mulai dari impari 1 hingga 10 ataupun impari terutama pada jenis varietas impari 2, 3 dan 6. Nah, kalau misalkan Bapak nggak mau ganti varietasnya tetap gunain yang biasanya ini kenapa Bapak? Oh enggak. Kenapa dong? Itu enggak. Ini Varietas campur apa Pak? Itu enggak. oh enggak? Gendit. Oh, nah. Campur Campur rajar waktu pendek nih. Ya semisalkan emang dari Bapak tidak bisa memilih di tanaman yang varietasnya tahan lama, berarti ini terkait pemeliharaannya Bapak. Jadi selanjutnya itu pemeliharaan mulai dari persemaian dan di saat tanaman muda ataupun setelah tanam itu harus mulai diberikan penyiangan yang cukup sering Bapak dan pemeliharaan yang cukup sering, karena biasanya itu karena kurangnya pengamatan petani terhadap tanaman di saat proses persemaian itu wereng di sana itu sudah mulai berkembang. Dan selanjutnya misalkan itu tadi tidak bisa nggih tanam padi niku serentak Bapak. Dadosé mengke apa misalkan dari satu lahan atau satu hamparan itu menanam padinya itu serentak, tidak terlalu jangka jaraknya itu terlalu jauh Bapak. Nah, selanjutnya yang terakhir menggunakan pupuk dengan sesuai dosisnya. Nah, misalkan dari teknik budidaya ini tidak bisa Bapak lakukan ataupun ada beberapa yang bisa dan beberapa tidak, langkah selanjutnya itu lebih baik kita menggunakan secara hayati Bapak, menggunakan pestisida nabati. Nah, niku penggunaan agensi hayati niku biasanya menggunakan jamur Beauveria, ataupun kalau misalkan tidak ada niku biasanya teng kios tani niku biasanya enten, nek mboten enten nek lajeng damel piyambakan niku bisa Bapak. Jadi dari tembakau dan juga daun sirsat yang dicampur sama bawang putih Bapak. Nah, itu nanti proses bikinnya, cara pembuatannya gimana tuh. Jadi daun bako tadi itu Bapak, itu kalau misalkan nek saged tesih seger Bapak, tesih seger niku ditumbuk terus direndam kali air sebanyak 1 liter, direndam selama sehari 1 malam. Nah, nek misalkan mboten gadah napa, mboten gadah tembakau sing seger niku kangelan nggih. Sing tembakau biasa sing sampun teng toko-toko niku Bapak, itu kan kathah nggih. Nah, niku saged ngagem niku namung sak onen cukup. Terus niku ndek wau disukani toyo 1 liter dan didiamkan selama sehari 1 malam. Itu nanti warna airnya itu akan berubah kayak teh niku Pak, akan semu coklat. Nah, setelah itu juga bisa gunain daun sirsat Bapak. Daun sirsat niku juga 1 on ditumbuk bareng sama bawang putih 1 siung, terus ditambah air lagi 1 liter. Itu juga didiamkan selama 1 hari 1 malam. Nah, dari 2 bahan itu tadi Bapak, besoknya setelah 1 hari 1 malam itu dicampurkan keduanya itu dicampurkan dan ditambah sedikit deterjen ataupun mama lemon ataupun dan lain-lainnya untuk perekat Bapak, agar itunya nanti tuh merekat di tanamannya. Nah, setelah itu nanti jadi, itu nanti Bapak bisa aplikasikan dengan cara dispray Bapak
dengan dosis niku satu gelas niku untuk satu tangki. Niku satu gelas satu tangki. Kenapa untuk dosisnya itu bisa satu tangki satu gelasnya. Jadi itu nanti dengan adanya pestisida nabati itu kan bisa mengurangi penggunaan kimia niku ndek wong nggih Bapak, sehingga ekosistem yang ada di lahan itu tadi masih terjaga. Nah, semisal ke Bapak, semisal dari agen gaya itu tadi tidak bisa ataupun masih ada sehingga tidak tercukupi, nggih langkah terakhir niku kimia Bapak. Nah, kimia niku biasanya menggunakan di saat sampun diambang ataupun jangan langsung di awal. Misalkan Bapak di awal ada orang terus Bapak langsung kimia niku diusahakan jangan Bapak, karena itu nanti akan dapat merusak ekosistem yang ada di sana, akan merusak musuh alaminya dari serangga itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi diusahakan untuk penggunaan kimia ini tadi, insektisida kimia itu di saat memang beberapa cara yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari secara teknis, terus penggunaan agen hayati itu tadi itu masih belum tercukupi ataupun masih ada orang batang coklatnya itu masih ada, ngagem kimia Bapak. Nah, biasanya nek mriki kimiane niku satu jenis mawon apa nggih di rotasi Pak? Oh, dia plus Pak. Cukup kadang-kadang empat warna terus woklos dari batu. Oh, ya sebenarnya niku ampun Bapak, malah sebenarnya itu lebih kenapa niku mungkin malah kalau misalkan dari 4 macam itu tadi Bapak, kalau bahan aktifnya napa benten mungkin saged niku Bapak, itu mungkin sagednya terlalu. Jadi kalau bisa ini kalau ngagem bahan insek kimia niku nggih namung satu jenis mawon. Namung satu jenis sesuai dosis yang wau. Nah, terus penyemprotan niku biasanya mriki ping pinten Bapak? Kawan nggih. Nanten niku nggih sampun teka Bapak jadose mungkin penyemprotan niku saged 4 kali atau 3 kali ataupun 4 kali dengan jarak tiap sami-sami dinten iki nyemprot, terus di 3 hari selanjutnya niku nyemprot Bapak. Nggih. Jadose mungkin niku nek semisal ke sampai 3-4 kali niku kan dengan satu jenis yang itu tadi Pak, satu jenis insek mawon. Niku kan saged insya Allah saged mengurangi itu tadi Pak, mengendalikan hama wareng itu tadi Bapak. Jadi bisa yang seharusnya itu tadi harusnya kalau sudah terlanjur sampai hampir mau ke puso atau gagal panen, dengan penggunaan kimia yang baik dan benar itu jadi dapat masih bisa bertahan Bapak. Nah, ini ada tahapan pengendalian hamanya Bapak. Niku kalau di masih tahap pratanam ataupun di masa awal niku tadi ada penyiangan, ada penggunaan varietas. Terus selanjutnya pada fase tanaman muda itu penggunaan pestisida nabati mungkin bisa mulai diaplikasikan Bapak. Terus hindari dosis yang berlebihan kalau untuk penggunaan insektisida kimianya Bapak. Terus di fase tanaman tua ataupun yang mau mendekati masa panen itu sanitasi itu ataupun matun Bapak niku sudah harus mulai sering Bapak dilakukan ataupun pengamatan sudah mulai harus sering, dikarenakan karena biasanya yang di saat waktu mau panen itu petani nggih namung ningali rumiyin terus sampun niku. Kalau di fase tanaman tua niki untuk pengendalian hama BBC-nya atau warungnya itu nggih sanitasinya lebih diseringkan Bapak.
sehingga apabila nanti ketahuan kan itu kan teng batang Bapak dadi nek dilihat langsung sekilasnya kan mboten ketinggalan apa mboten ketok Bapak. Jadinya sambil Bapak melakukan pengamatan nggih sambil melakukan kegiatan sanitasi niku nggih wau ataupun penyiangan rumput-rumput liar niku Bapak. Nek mriki nek ngagem kimia niku biasane ngageme napa Bapak? Nah ini ku campur-campur. Dicampur niku nggih. Jenenge apa? Rapipon enten napa niku. Dan sakmene 1,5 sam. Prepaton Maton karo pokoknya nek wong ngomong sungguh apik wong iki ya sungguh. Nggih nek misalnya ngagem kimia niku dek wau sing penting niku ampun nek saged ampun dicampur-campur Pak obat niki dicampur obat niki dicampur obat niki nek saged niku ampun soalnya niku mungkin nek bahane niku benten niku mungkin malah buat khasiatnya sing seharusnya saged napa mengendalikan orang niku malah khasiatnya bisa jadi hilang Bapak. Namun nek pripun carane niku nggih ampun namung satu jenis mawon Bapak semisale Bapak nggunakake kimia satu merek mawon terus menerus ya biasanya itu kan petani nek sampun klop kali obat niku nggih ngageme niku terus. Nah niku nggih ampun wonten. Dadose dirotasi ngagem obat liya Bapak. Itu karena apa? Karena nanti kalau misalkan Bapak menggunakan obat itu secara berlebihan dengan satu jenis yang sama tadi, itu akan mengakibatkan orang itu jadi kebal Bapak, kebal. Jadi ketika Bapak nyemprot ngagem kimia itu tadi yang sudah secara terus-terusan sehingga orang itu kebal. Jadi waktu ada penyemprotan pakai itu lagi nggih, orangnya itu tidak bisa mati Bapak atau tidak bisa terkendali. Jadinya nggih nek semisal ke napa ngagem kimia niku namung setunggal mawon. Terus semisal ke sampun setunggal jenis sampun telas misalnya obat nggih di nak nembe digantos obat liya Bapak. Ngoten niku ampun di campur, ampun dioplos ngoten. Mungkin ditakutkan itu bahan aktifnya itu reaksinya akan beda, malah jadi netral dan malah nanti yang seharusnya itu bisa buat ngendaliin orang malah orangnya mboten napa-napa. Mergo obatnya niku nggih bahan aktifnya sampun mati istilahnya. Niku. Nggih, niku Bapak terkait sedikit penyampaian. Nggih. Nomornya nggih, oh Bapak ajeng sampaikan apa mboten? Mboten karena niki pun awan niki cepat. Tapi airnya itu kalau sawahnya pada kering semua. Itu diesel yang jelas semuanya itu kelihatan untuk biaya operasionalnya sekarang itu mahal. Mriki napa diesel niku tesih ngagem solar. Solar. Oh, jadi rata-rata tesih ngagem solar nih, Pak. Solar. Dan untuk istilahnya pendidikan Mas Fikri nanti solusi cara ini bagaimana cara mengatasinya. Misalnya kalau dari operasional ya Pak untuk menurunkan operasional ini siapa yang pernah enten ngagem gas atau enten
salah satu napa ngagem napa buat nurun ke operasional niku nggih wong nggih Pak gantine napa ngagem solar niku nggih ngagem gas melon niku nggih wau niku mengke enten alate Bapak dados niku alate niku kados inverter niku napa tinggi bedake sing seharusnya bahan bakare napa niku wau solar saged ngagem gas niku mungkin enten alirane piyambakan terus setelah masang niku mungkin enten selang sing langsung teng gase niku dewa. Nah biasanya nek niku mungkin paling sehari sekali niku dinamo setunggal gas niku sekap wonten nggih. Misalnya nek sehari niki pinten liter Bapak nek solar habis 20 liter satu hari satu malam. Kan niku saged sampai ratusan ribu nggih Bapak sehari niku nggih. Nggih. Kan Cuma nek ngagem niki apa? Ribuan toh Bapak. Nek ngangge gas, kegiatan mboten saged di anu tambah gas mboten saged stabil napa ngalit ya. Kegiatane mboten anu. Nyembure tebih mboten kiat. Sampai masukan dari Mas Tuti aja nanti mungkin ada solusi di tingkat pendidikan itu salah satu paling praktis itu apa masalahnya kalau diesel itu sungainya itu apa ya enggak yo kadang banjir kadang surut itu airnya enggak Kan irigasi di sini kan nggak merata global mas. Jadi yang bahan impor dari Aneh itu gas. Ya, irigasi kan memang di gas mboten kurang gas. kita anu rotasi dengan motor itu tak pakai orang bisa masuk ke sini apa ini harga pupuk yang mahal tiga masalah itu yang jadi masalah untuk dari sini enggan untuk masukkan mungkin kalau tidak semuanya setelah ini belum betul kuantitas itu alat income ini mudah-mudahan ya Iya. kemudian sini dibuat dengan Iya. itu nyari Kolor kayak kolor gitu. Sering saya. Paling itu kayaknya mulai tuh ketimun Ini papat wae. Kon apa-apa. Dadak bukan ke kolor kan. Kan kene iki untuk pakai mesin apa gitu nggak tahu. Itu ada sebagai masukan. Terima kasih sama atas masukannya. Semoga nanti kita dapat finale. Bukan jawabannya Bapak terkait izin Mungkin dari pusat mungkin Iya. ada perhatian. Iya, Bapak. Dari Bapak, jadi Bapak terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya sebentar terkait tadi saya mempresentasikan dua hal. Pertama silakan Bapak saya menyampaikan materi untuk yang tentu berkata tidak berkenan untuk Bapak semuanya. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak. Mungkin cukup itu Bapak yang sudah dapat saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.